Halo dan selamat datang kembali di sini. Kita langsung aja ya. Ada satu pertanyaan gede nih dari sejarah manusia yang bikin penasaran gimana sih caranya struktur kekuasaan raksasa pertama negara-negara awal yang oleh sumber kita, bab 6 buku Goliath's Curse, disebut Goliath, bisa muncul gitu. Kita tahu kan, pertanian itu udah nyebar kemana-mana ribuan tahun lalu. Tapi anehnya negara-negara super besar ini kok cuma nongol di beberapa tempat aja awalnya. Apa ya rahasianya? Betul sekali. Dan misi kita kali ini ya ngebongkar resep unik di balik munculnya para Goliat ini. Apa sih kondisi spesifiknya? Terutama soal jenis sumber daya apa yang memungkinkan lahirnya hierarki dan kontrol dalam skala masif kayak gitu. Iya, apa bedanya sama masyarakat petani lain yang mungkin udah ada duluan atau hidup barengan gitu? Nah, itu dia. Kita bakal kulik faktor-faktor kunci yang jadi pemicu transformasi gila-gilaan ini. Langsung dari analisis di bab 6 buku tersebut. Oke, oke. Kita mulai dari teka-tekinya nih. Jadi pertanian udah di mana-mana, tapi negara raksasa si Goliat ini munculnya cuma di ya segelintir lokasi aja. Rasanya ada yang kurang gitu ya kan? Bener, kenapa nggak semua kelompok petani otomatis bikin negara gede? Apa yang bikin beda? Nah, itu dia. Ini memang puzzle yang seru sih. Sumber yang kita bahas ini, dia nyorot 5 negara asli pertama. Maksudnya, mereka muncul sendiri, bukan karena niru tetangga. Oh, oke. Siapa aja tuh? Ada dinasti pertama Mesir, itu sekitar 3100 SM. Hmm. Terus, negara kota Uruk yang kuat banget di Mesopotamia. Ada juga kemungkinan dinasti Xia di China. Terus, peradaban Monte Alban di Mesoamerika, sama Wari atau mungkin Tiwanaku di Andes. Wah, banyak juga ya. Dan semuanya jelas basisnya pertanian kan? Iya, basisnya pertanian semua. Jadi pertanian itu syarat wajib lah ya. Tapi buku ini bilang, itu aja nggak cukup buat bikin Goliat. Nah loh, kalau gitu apa dong bumbu rahasia lainnya? Ada resep khusus gitu? Nah, ini dia nih intinya. Oke, mari kita bedah ya. Konsep kunci yang ditawarin di bab 6 ini adalah apa yang disebut sumber daya yang mudah dirampas. Atau ya lootable resources. Lootable resources? Iya, bayangin aja ini kayak bensin super oktan tinggi gitu yang nyalain mesin Goliat. Tanpa bensin ini ya mesinnya nggak jalan. Sumber daya yang mudah dirampas? Kok kedengarannya agak, gimana ya? Agak licik gitu ya? Kayak ada unsur paksaan? Ya memang ada sisi gelapnya. Dan buku ini juga nggak nutup-nutupin itu sih. Definisinya kira-kira gini, sumber daya ini harus gampang dilihat atau diawasi sama penguasa, sama petugas pajaknya. Gitu. Oke, gampang dilihat. Terus? Terus gampang diambil alih, entah lewat pajak atau ya dirampas gitu aja. Penting juga, harus bisa disimpan lama tanpa rusak. Penyimpanan lama ya? Iya, dan terakhir, gampang diukur atau ditakar buat keperluan pajak. Kalau nggak memenuhi syarat ini semua, susah buat jadi bahan bakar negara. Oke, oke. Bisa kasih contoh konkret nggak? Biar lebih kebayang gitu. Contoh paling utamanya, dan ini krusial banget menurut analisisnya, adalah serealia, alias biji-bijian. Oh, kayak gandum, padi gitu? Nah, betul. Pikirin gandum sama jelai di Timur Tengah dan Eropa, terus padi sama jawawut di Asia Timur, sama jagung di benua Amerika. Kenapa serealia ini spesial banget buat calon penguasa? Ada beberapa alasan kunci nih. Apa aja tuh? Pertama, waktu panennya itu jelas dan bisa diprediksi. Beda banget sama buah atau umbi yang bisa dipanen dikit-dikit kapan aja. Kedua, kalorinya padat banget. Jadi volumenya kecil tapi nilainya tinggi. Praktis lah buat disimpan sama diangkut. Jadi kayak emas versi makanan gitu ya, gampang dibawa-bawa tapi nilainya tinggi. Bisa dibilang gitu. Ketiga, nah ini penting banget buat pemungut pajak. Susah disembunyiin. Oh iya ya, gimana tuh? Bayangin aja ladang gandum atau padi yang luas, sudah menguning itu pas mau panen, kan kelihatan jelas dari jauh. Nggak bisa diselipin di bawah kasur kayak perhiasan, kan? Bener juga, nggak bisa disembunyiin. Terus yang keempat? Keempat, dan ini mungkin yang paling fundamental, serealia itu kalau disimpannya bener, bisa tahan bertahun-tahun, bahkan mungkin dekade. Wow, lama banget. Iya, ini yang bikin penguasa bisa ngumpulin kekayaan dalam jumlah besar. Bikin cadangan pangan buat tentara, birokrat, pendeta, sama elit lainnya yang nggak bertani. Ini fondasi logistik negara awal gitu.
Yang menarik di sini adalah kalau kita bandingin sama tanaman lain pasti beda jauh ya. Misalnya kentang atau singkong gitu. Nah, itu dia. Pas banget. Coba kita lihat tabel 2 yang ada di sumber kita. Jelas banget kontrasnya. Bandingin padi, gandum, atau jagung yang panennya serempak di atas tanah, kelihatan jelas, bisa disimpan lama. Dengan katakanlah kentang atau talas. Gimana bedanya? Kentang sama talas kan tumbuhnya di dalam tanah. Nggak kelihatan dari atas. Mau panen kapan aja, juga bisa. Nggak harus serempak satu ladang gitu. Oh iya ya. Dan yang paling bikin pusing, calon pemungut pajak, umbi-umbian ini nyimpennya jauh lebih singkat, paling cuma beberapa bulan. Malah, seringkali umbi ini bisa ditinggal aja di dalam tanah setelah masa panennya lewat, baru digali pas butuh. Coba gimana caranya petugas pajak mau ngawasin dan narik pajak dari tanaman model begini? Susah banget kan? Wah, iya juga ya. Berarti ini kayak lotre geografis gitu dong. Ada wilayah yang dapat hoki ke bagian serealia yang gampang dikontrol negara, sementara wilayah lain dapat tanaman yang lebih bandel. Persis. Buku ini argumennya kuat banget ke arah sana. Mesopotamia dengan gandum dan jelainya, Mesir dengan gandumnya, lembah Sungai Kuning di China dengan padi dan jawawutnya, Mesoamerika dengan jagungnya, tempat-tempat lahirnya Goliat awal ini kebetulan menang lotre serealia. Terus yang nggak dapat serealia gimana? Nah, sebaliknya, coba lihat daerah kayak Nugini. Mereka punya pertanian pisang yang hebat loh. Tapi pisang kan busuknya cepet banget, nggak bisa disimpan lama buat bayar upeti. Atau Amerika Utara bagian timur, mereka punya labu tapi panennya mencar-mencar. Di Ekuador sama Andes, ada kentang dan umbi lain yang susah dipajaki itu. Mereka semua bertani maju padahal ya. Maju, tapi ya itu, nggak otomatis melahirkan negara Goliat sekuat di wilayah serealia. Tanamannya beda, nasi politiknya bisa beda juga ternyata. Sumber kita juga pakai istilah keren nih, tanaman pelarian atau escape crops. Apalagi tuh maksudnya? Nah, ini konsep yang nyambung banget. Jadi, tanaman yang susah dikuasai tadi itu bukan cuma masalah buat calon penguasa, tapi justru jadi senjata buat masyarakatnya. Senjata gimana? Senjata buat menghindar dari kontrol negara. Karena susah dipajaki dan dirampas, tanaman ini bikin komunitas petani bisa jaga otonomi mereka lebih lama. Contoh klasik yang disebut di buku ini tuh kentang waktu pemberontakan Belanda lawan Spanyol di abad 16-17. Oh iya, gimana ceritanya tuh? Kentang bantu perang. Jadi gini, waktu tentara Spanyol datang buat ngerampas logistik atau ngancurin sumber makanan, para petani Belanda ini bisa lebih santai. Kenapa? Kentangnya aman di dalam tanah, nggak kelihatan. Oke. Nah, setelah tentara Spanyol pergi, baru deh mereka gali lagi buat makan. Coba kalau mereka tanam gandum, pasti udah ludes dibakar atau dirampas duluan. Jadi, kentang ini berperan kayak tanaman pelarian gitu, yang secara nggak langsung bantu perlawanan mereka. Ini nunjukin gimana jenis tanaman bisa punya implikasi politik yang nggak main-main. Oke. Jadi polanya mulai kelihatan nih. Ada serealia, potensi jadi Goliat lebih gede. Nggak ada serealia, lebih susah. Tapi apakah ini hukum besi gitu? Pasti ada pengecualiannya dong ya. Sejarah kan nggak pernah lurus-lurus aja. Tentu aja, dan buku ini juga ngebahas itu kok. Kasus yang paling bikin penasaran dan sering jadi perdebatan itu peradaban lembah Sungai Indus. Kota-kota Harappa sama Mohenjo-daro yang luar biasa maju itu loh. Oh iya, pernah dengar. Mereka kan sezaman sama Mesir dan Mesopotamia ya? Betul, dan mereka juga nanam serealia kayak gandum sama jelai. Tapi anehnya nih, sampai sekarang, para arkeolog itu nggak nemuin bukti kuat adanya negara Goliat di sana. Loh, kok bisa? Padahal mereka punya bensin Goliatnya, yaitu serealia. Apa yang terjadi di sana? Nah, ini masih jadi misteri debate. Ada beberapa teori sih. Mungkin kepadatan penduduk di kota-kota Indus ini nggak sepadat di Mesir atau Mesopotamia, jadi kompetisi buat sumber daya nggak sepanas itu. Mungkin. Ada teori lain? Atau, dan ini yang menurut saya paling menarik, mungkin mereka secara sadar dan berhasil gitu, mempertahankan norma budaya atau struktur sosial yang anti-hierarki. Anti-hierarki, maksudnya gimana tuh? Ya, semacam perlawanan kultural gitu terhadap pembentukan kekuasaan yang terpusat. Mungkin mereka punya cara lain buat ngorganisir masyarakat skala besar yang nggak butuh raja atau firaun yang dominan. Ini bukti kuat kalau jalan menuju negara Goliat itu nggak otomatis. Ada kemungkinan jalur lain, ada pilihan. Wah, menarik banget ini soal kemungkinan anti-hierarki. Ini jadi ngingetin saya sama konsep lain yang juga dibahas di bab 6, yaitu zomia. Wilayah perbukitan luas di Asia Tenggara itu kan ya? Betul sekali.
Kalau kita tarik benang merahnya ke gambaran yang lebih besar, Zomia ini contoh ekstrim dari apa yang disebut oleh James C. Scott, yang idenya banyak dikutip di buku ini, sebagai seni untuk tidak dikuasai. The Art of Not Being Governed. Seni untuk tidak dikuasai? Keren. Yah, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi Zomia ini mencakup wilayah di beberapa negara kaya, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, sampai Cina Selatan, selama berabad-abad, kelihatannya secara aktif milih cara hidup yang bikin mereka susah banget dikontrol sama negara-negara besar yang ada di lembah sekitarnya. Mereka ini kayak sengaja ngumpet dari negara gitu. Keren. Gimana cara mereka ngelakuinnya? Pasti ada strateginya dong. Ada beberapa strategi gabungan yang mereka pakai, dan ini nunjukin kecerdasan sosial yang luar biasa sih. Pertama, pilihan geografis. Mereka milih tinggal di perbukitan atau pegunungan yang terjal, susah dijangkau sama tentara negara yang biasanya kan basisnya di dataran rendah. Oke, lokasi yang susah dijangkau. Kedua, mobilitas. Mereka cenderung semi-nomaden atau gampang pindah tempat kalau ada ancaman dari negara atau kelompok lain. Kan susah tuh mau didata atau dipajaki kalau orangnya pindah-pindah terus. Bener juga. Terus? Ketiga, pilihan pertanian. Nah, ini nyambung lagi ke tadi. Mereka cenderung nanam tanaman pelarian. Umbi-umbian, tanaman yang panennya nggak serempak, atau pertanian tebas bakar yang polanya nggak tetap. Semua ini bikin susah dipajaki atau dikontrol produksinya sama negara. Cerdik juga ya milih tanamannya. Ada lagi? Keempat, struktur sosial. Mereka cenderung punya struktur sosial yang lebih cair, lebih egaliter, dan nolak pemimpin permanen yang terlalu kuat. Mungkin ya, buat mencegah munculnya Goliat dari dalam komunitas mereka sendiri. Wah, jadi nggak cuma menghindar dari negara luar, tapi juga mencegah dominasi dari dalamnya. Betul. Ini bukti nyata adanya pilihan sadar dan perlawanan aktif terhadap model negara Goliat. Oke, jadi kita udah lihat bahan bakarnya si Goliat, serealia, kontrasnya tanaman pelarian, sama strategi aktif buat menghindar Zomia, mungkin Indus. Sekarang kita balik lagi ke mereka yang sukses jadi Goliat nih. Gimana caranya mereka mempertahankan kekuasaan di awal-awal berdiri? Disinilah bagian yang sangat menarik. Mekanismenya pasti masih kasar dan brutal ya zaman dulu. Bener banget. Mekanisme kontrol Goliat awal itu jauh dari halus. Seringkali ya sangat brutal. Buku ini nyorot beberapa pilar utama. Pertama, yang paling jelas, ya nuntut upeti atau pajak dari wilayah taklukan. Seringkali lewat ancaman atau pakai kekuatan militer langsung. Kalau nggak bayar ya siap-siap diserbu. Oke, pajak dan kekuatan militer. Standar lah ya. Kedua, dan ini yang cukup mengerikan tapi penting secara politik. Penggunaan pengorbanan manusia. Wih, pengorbanan manusia. Itu kan biasanya dikaitin sama ritual keagamaan ya? Nah, buku ini nekenin sudut pandang yang agak beda. Meskipun pasti ada elemen ritualnya, pengorbanan manusia di negara-negara awal ini lebih berfungsi sebagai pertunjukan politik yang efektif banget. Semacam political theater gitu. Pertunjukan politik? Maksudnya gimana? Bayangin gini, dengan ngelakuin pengorbanan manusia secara publik, penguasa itu ngirim pesan yang kuat banget. Pesan kalau dia punya kuasa absolut atas hidup dan mati rakyatnya sendiri. Ini cara yang ampuh buat ngintimidasi siapa aja yang berani ngelawan, baik dari dalam maupun dari luar. Sekaligus juga buat melegitimasi status istimewa si penguasa. Dia perantara ke dewa, atau malah dewa itu sendiri. Oke, jadi pengorbanan manusia sebagai alat intimidasi dan legitimasi politik. Masuk akal sih, walau kedengarannya ngeri ya. Ada bukti kuat soal ini? Ada. Sumber kita ngerujuk ke studi menarik tentang masyarakat Austronesia prakolonial di Asia Tenggara sama Pasifik. Studi ini nemuin korelasi yang kuat banget antara tingkat hierarki sosial dalam satu masyarakat dengan praktik pengorbanan manusia. Oh ya, gimana korelasinya? Semakin tinggi tingkat hierarkinya, semakin besar kemungkinan mereka ngelakuin pengorbanan manusia. Seolah-olah ritual kekerasan ini dipakai buat membekukan atau memperkuat struktur hierarki yang udah ada. Jadi bukan cuma soal keyakinan aja, tapi juga soal mempertahankan kekuasaan. Oke, selain kekerasan langsung sama ritual mengerikan itu, apalagi alat kontrolnya? Administrasi juga mulai berperan, meskipun ya masih sederhana banget. Munculnya sistem tulis paling awal, kayak tulisan paku, cuneiform di Mesopotamia, atau hieroglif di Mesir. Itu awalnya bukan dipakai buat nulis puisi atau sejarah loh. Terus buat apa dong? Fungsi utamanya justru sangat pragmatis. Buat nyatet pajak, inventaris gudang,
utang piutang, jumlah ternak, intinya alat bantu buat ngelola si sumber daya jarahan tadi. Pembangunan infrastruktur awal kayak jalan atau kanal irigasi juga penting. Bukan cuma buat ekonomi, tapi juga buat gampangin pergerakan pasukan sama pengiriman upeti. Lalu, gimana dengan perubahan sosial yang lebih luas? Munculnya negara Goliat ini mengubah cara hidup orang banyak secara fundamental nggak sih? Misalnya hubungan antar manusia atau kepercayaan gitu. Oh, sangat ngubah. Dua aspek penting yang disorot bab 6 ini adalah hubungan antara kebangkitan Goliat dengan agama dan dengan munculnya patriarki. Soal agama dulu nih. Ada temuan menarik. Apa tuh? Munculnya konsep dewa-dewa bermoral, yaitu dewa-dewa yang dianggap aktif ngawasin perilaku moral manusia sehari-hari dan bakal ngasih hukuman atau hadiah berdasarkan perbuatan itu, kayak yang kita kenal di tradisi Abrahamik atau Dewa Viracocha di Inka. Ternyata terjadinya setelah masyarakat jadi besar, kompleks dan hierarkis, bukan sebelumnya. Wah, ini kebalikan dari yang saya kira. Saya pikir agama dulu yang bikin orang bermoral, baru bisa bikin negara yang teratur. Ternyata data arkeologi sama sejarahnya nunjukin pola sebaliknya. Di masyarakat kecil, kontrol sosial kan bisa lewat gosip atau tekanan komunitas aja. Tapi begitu masyarakat jadi gede dan banyak orang asing interaksi, mekanisme itu nggak cukup lagi. Nah, dewa pengawas ini jadi semacam polisi langit yang efektif. Polisi langit. Ya. Kepercayaan kalau ada yang maha mengawasi dan bakal ngehukum perbuatan jahat itu bantu jaga keteraturan sosial dalam skala besar, di mana kontrol tatap muka langsung udah nggak mungkin lagi. Jadi, agama bermoral ini bisa dilihat juga sebagai salah satu teknologi sosial yang dukung keberlangsungan negara Goliat. Oke. Lalu gimana dengan patriarki? Apa ini artinya laki-laki zaman dulu sengaja gitu berkonspirasi buat ngambil alih kekuasaan dari perempuan? Buku ini nawarin pandangan yang lebih kompleks sih. Argumennya, patriarki dominasi laki-laki dalam struktur sosial dan politik itu bukanlah hasil konspirasi sadar, tapi lebih ke akibat sampingan atau konsekuensi tak terduga dari dinamika pembentukan negara Goliat itu sendiri. Akibat sampingan, gimana maksudnya? Ada beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, kontrol atas sumber daya jarahan, kayak lumbung padi atau gandum, terus juga monopoli atas teknologi persenjataan baru, misalnya senjata perunggu, itu cenderung lebih nguntungin strategi dominasi yang, ya, dalam konteks perang antar kelompok saat itu secara historis lebih banyak dilakuin sama laki-laki. Oke. Terus? Kedua, ada bukti genetik yang menarik banget. Bukti genetik? Apaan tuh? Studi genetika populasi nunjukin kalau sekitar 8.000 sampai 4.000 tahun yang lalu, pas banget di era kebangkitan negara-negara awal ini, terjadi penyempitan keragaman genetik yang drastis pada kromosom Y laki-laki di berbagai belahan dunia. Kromosom Y, yang cuma diturunin dari ayah ke anak laki ya? Betul. Penyempitan ini artinya apa? Artinya, di periode itu cuma sedikit garis keturunan laki-laki yang berhasil bereproduksi secara luas dan nyebarin Y kromosom mereka. Kemungkinan besar ya, mereka ini para elit penguasa, kepala suku, panglima perang, sama keturunan mereka. Sementara banyak garis keturunan laki-laki lain punah atau nggak sebanyak mereka dalam mewariskan gen. Wah, jadi kayak ada sidik jari genetik gitu ya, yang nunjukin munculnya hierarki reproduksi di kalangan laki-laki, barengan sama hierarki politik ekonomi. Bisa dibilang gitu, ini nunjukin pola hierarki yang kuat banget. Model Goliat ini sebenarnya cuma nguntungin segelintir laki-laki di puncak piramida kekuasaan ada kan, bukan mayoritas laki-laki biasa. Tepat sekali. Ini poin krusial banget. Buat sebagian besar laki-laki non-elit, petani biasa, prajurit rendahan, pengrajin, munculnya negara Goliat dan patriarki ini mungkin justru berarti hilangnya otonomi pribadi, naiknya beban kerja paksa, atau kewajiban ikut wajib militer yang bahaya. Jadi ini sama sekali bukan kemenangan universal buat kaum laki-laki. Cuma segelintir elit laki-laki aja yang benar-benar diuntungin sama sistem baru ini. Mayoritas laki-laki sama kayak mayoritas perempuan, mungkin hidupnya malah jadi lebih terkekang. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita coba rangkum pembahasan dari bab 6 Goliath's Curse ini? Rasanya gambaran soal asal-usul negara jadi jauh lebih kompleks dan ya nggak seindah yang dibayangin ya. Ya, kesimpulan utamanya adalah kebangkitan negara-negara raksasa pertama, si Goliat ini, itu bukan takdir sejarah yang otomatis terjadi gitu aja begitu manusia nemu cara bertani. Sama sekali bukan. Itu hasil dari semacam kebetulan bertemunya beberapa kondisi yang sangat spesifik. Kondisi apa aja tadi? Harus ada bahan bakar yang pas,
Sumber daya alam yang sifatnya gampang dikuasai dan dimonopoli, terutama serealia. Terus, ada faktor hoki geografis, wilayah mana yang punya tanaman itu. Tapi itu pun belum cukup. Belum cukup, apalagi? Harus ada juga pengembangan mekanisme kontrol yang efektif buat musatin dan mempertahanin kekuasaan. Mulai dari kekerasan terorganisir dan militarisme, penggunaan ritual kayak pengorbanan manusia sebagai teater politik yang intimidasi, sampai pemanfaatan ideologi kayak agama bermoral dan struktur patriarki. Dan semua ini seringkali muncul dan berhasil bertahan meskipun ada perlawanan atau upaya menghindar dari masyarakat yang pengen tetap bebas. Poin kunci yang bisa kita bawa pulang dari penelusuran bab ini, lupakan deh ide kalau negara itu hasil alami dari kemajuan pertanian. Negara-negara raksasa pertama itu produk spesial dari kondisi yang langka, sumber daya yang bisa dikontrol ketat, plus dinamika kekuasaan, dominasi, dan bahkan kekerasan yang nyertainya. Mengutip James C. Scott yang sering dirujuk buku ini, mungkin bisa dibilang gandum dan serealia lainnya lah yang menciptakan negara. Agak ironis ya jadinya. Tentu saja. Dan ini langsung munculin pertanyaan penting buat kita renungin bareng nih sebagai penutup. Mengingat kalau fondasi Goliat ini dibangun di atas kontrol sumber daya yang ekstraktif dan hierarki yang seringkali brutal, seberapa jauh sih cetak biru historis ini masih ngebekas dan ngebentuk sistem kekuasaan global kita hari ini? Iya juga ya. Mungkin sumber daya jarahan zaman sekarang bentuknya udah beda, bukan lagi cuma gandum atau padi, tapi mungkin data pribadi kita, mungkin bahan bakar fosil, atau bahkan perhatian, attention kita yang jadi komoditas. Wah, bisa jadi. Dan di sisi lain, apakah semangat dan strategi seni untuk tidak dikuasai yang kita lihat di Zomia atau dalam bentuk perlawanan komunitas lain di masa lalu itu masih relevan? Atau jangan-jangan malah bisa muncul lagi dalam bentuk-bentuk baru di dunia modern yang katanya makin terhubung tapi juga makin terkontrol ini? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut setelah ini.